Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Pramudita Wahyu Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 12140300028. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai institusi filantropi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu gitu apa itu pengertian dari institusi filantropi itu sendiri gitu. Institusi atau lembaga filantropi itu adalah lembaga nirlaba dan mandiri yang dimaksudkan untuk memajukan filantropi di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pendayagunaan berkelanjutan. Nah, filantropi di Indonesia dimaksudkan untuk memajukan kepentingan para pelaku filantropi, baik yang berasal dari sektor pemberi, pengelola atau penyalur atau perantara maupun penerima bantuan atas dasar prinsip kemitraan, kesetaraan, keberagaman, keadilan, universalitas filantropi dan kebangsaan Indonesia. Kemudian berbicara masalah potensi filantropi di Indonesia, sebetulnya sangat besar, akan tetapi dalam realisasinya masih belum bisa maksimal. Seperti yang dilansir dari CNBC, Indonesia, Ketua Basnas Nur Ahmad memperkirakan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf di Indonesia itu mencapai lebih dari 500 triliun, sebanyak 327 triliun zakat, 187 triliun wakaf. Adapun target ziswaf pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 15 triliun gitu. Dari potensi yang besar tersebut, hanya sekitar 5% yang bisa diserap dari potensi yang ada. Dengan potensi yang cukup besar ini, tentunya lembaga filantropi diharapkan bisa menjadi solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena lembaga filantropi ini bergerak dalam pembangunan sosial dan keadilan sosial yang merupakan bentuk kedermawanan dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Mungkin itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada proses pengorganisasian filantropi. Nah, di sini saya akan itu ya, ada 3 aspek fundamental yang ada di institusi filantropi, yaitu yang pertama aspek fundraising atau penghimpunan, kemudian yang kedua ada aspek pengelolaan, kemudian yang ketiga yaitu pendayagunaan dan pentasyarufan atau pendistribusian. Oke, eh, tadi yang pertama yaitu ada fundraising. Fundraising itu merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan kontribusi sukarela, bisa dalam bentuk uang atau sumber daya yang lain, dengan meminta sumbangan, bisa dari individu, perusahaan, yayasan, ataupun lembaga pemerintah. Proses pengelolaan dana-dana atau sumbangan yang ada tadi, dengan pengelolaan yang mengedepankan asas akuntabel, transparan, dan profesional agar dana yang masuk bisa dikelola dengan sedemikian baiknya sehingga menonjolkan citra baik di masyarakat bagi lembaga filantropi tersebut. Kemudian yang kedua ada proses pendayagunaan dan pentasyarufan atau pendistribusian, di mana proses pendayagunaan dana-dana atau sumbangan yang dikelola tersebut selanjutnya didayagunakan secara terintegrasi, terstruktur, dan terorganisir dengan menyesuaikan dari visi misi lembaga filantropi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, itu ada contoh-contoh dari lembaga atau institusi filantropi di Indonesia. Yang pertama itu ada Dompet Duafa. Nah, Dompet Duafa ini merupakan salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia yang berbasis Islam. Mereka atau Dompet Duafa ini fokus pada berbagai program, termasuk diantaranya yaitu bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tanggap darurat. Kemudian lembaga yang kedua ada Rumah Zakat. Organisasi ini memiliki program-program yang
beragam gitu, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan juga bantuan sosial. Lembaga ini memiliki program zakat, infak, sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada yang ketiga yaitu uh, lazismu atau bisa disebut juga lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah. Lazismu ini merupakan lembaga kemanusiaan yang berada di bawah naungan Ormas Muhammadiyah. Lazismu juga aktif dalam berbagai program kemanusiaan, termasuk diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan sosial gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu murni dari diri saya pribadi, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.